Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bimbel Pasuk. Video kali ini Pasuk akan membahas lanjutan dari persiapan untuk menghadapi ujian semester Matematika Wajib kelas 12. Soal yang ke-16 yaitu soal pilihan ganda kompleks, diberikan data 7, 9, 7, 8, 9, 6, 8, 7, 8, 9. Ada 4 pernyataan, kita akan buktikan nilai kebenaran dari keempat pernyataan ini. Oke, pernyataan yang pertama, mean atau rata-rata dari data tersebut adalah 7,8. Oke, sekarang kita cari dulu mean-nya atau rata-rata sama dengan, oke, kita tahu rumus rata-rata untuk data tunggal adalah jumlah semua data, yaitu sigma xi dibagi dengan banyak data. Oke, artinya kita jumlahkan semua datanya. 7 tambah 9 itu 16, tambah 7, 23, tambah 8 itu 31, tambah 9 itu 40, tambah 6, 46, tambah 8 itu 54, tambah 7, 61, tambah 8, 6, 9, tambah 9 itu 78. Berarti 78 dibagi banyak semua datanya ada 10, berarti 78 bagi 10. Sehingga rata-ratanya 78 bagi 10 itu 7,8. Jadi, pernyataan yang pertama itu bernilai benar. Oke, lanjut kita akan buktikan pernyataan yang kedua. Oke, langkah pertama kita harus urutkan dulu datanya. Setelah data diurutkan, tinggal kita lihat di manakah letak tengah-tengah datanya. Jadi bisa kita coret kayak gini. Kita ambil coret dua-dua, dua kiri, dua kanan, satu, dua, satu, dua. Oke, dua lagi, satu, dua, satu, dua. Oke, tinggal ada dua data. Berarti mediannya adalah penjumlahan dari dua data ini dibagi dua. 8 tambah 8 bagi 2. Itu sama dengan 8. Jadi mediannya adalah 8. Jadi pernyataan yang kedua itu juga bernilai benar. Selanjutnya pernyataan yang ketiga yaitu modus. Kita tahu modus itu adalah data atau nilai yang sering muncul atau yang paling banyak muncul di data itu. Jadi di data ini kita nampak 7 itu ada 3 buah. Oke. 8 juga ada 3 buah, 1, 2, 3. 9 juga ada 3 buah. Sehingga modusnya ada 3 angka, yaitu angka 7, 8, dan 9. Jadi pernyataan yang ketiga itu juga bernilai benar. Oke, pernyataan yang keempat, jangkauan datanya adalah 3. Jangkauan itu adalah data maksimum atau data tertinggi atau data yang terbesar dikurang dengan data terkecil atau data yang paling rendah. Di data ini kita nampak yang paling tinggi itu adalah angka 9, kemudian data yang paling rendah adalah 6. Sehingga 9 kurang 6 itu 3. Jadi jangkauan dari data ini adalah 3. Sehingga pernyataan yang keempat itu juga bernilai benar. Oke, karena keempat pernyataannya benar, jadi jawabannya adalah E, semua benar. Oke, kita masuk ke soal yang ke-17. Perhatikan histogram berikut. Jadi, lajur yang tegak adalah frekuensi, lajur yang datar adalah nilai. Oke. Jadi, angka-angka yang di sini merupakan frekuensinya. Jadi, misalkan batasan 71 sampai 75 itu frekuensinya ada 2, 76 sampai 80 frekuensinya ada 4, begitu seterusnya. Pertanyaannya, tentukan modus dari data ini. Oke, untuk mencari modus data berkelompok, rumusnya modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Oke. Oke, sekarang untuk mencari modus, langkah pertama kali kita harus tahu dulu kelas modusnya. Oke. Yang mana kelas modus itu adalah kelas yang memiliki frekuensi paling banyak. Atau kalau pada histogram yang batangnya yang paling tinggi. Oke, dari gambar ini kelihatan
yang paling tinggi adalah 13, berarti intervalnya adalah yang ini, 86 sampai 90. Sehingga 86 sampai 90 itu dinamakan kelas modus. Setelah kita dapat kelas modus, baru kita bisa tahu TB D1, D2. Oke. TB itu atau TP bawah kelas modus itu merupakan batas bawah kelas modus dikurang dengan 0,5. Oke. Kita tahu ini kelas modus, batas bawahnya adalah 86, berarti 86 dikurang dengan 0,5. Sehingga hasilnya adalah 85,5. Jadi TB-nya itu sama dengan 85,5. Oke, selanjutnya apa itu D1? Kemudian apa itu D2? D1 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Oke, kita tahu kelas modus adalah ini, frekuensinya itu 13, dengan kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya itu yang ini, berarti 12. Sehingga selisihnya adalah 13 kurang 12, sama dengan 1. Oke, sedangkan D2 itu selisih frekuensi pada kelas modus dengan kelas setelahnya. Jadi ini kelas modus, setelahnya adalah 6. Sehingga D2 itu 13 kurang 6. Hasilnya 7. Oke, berarti D1 itu 1. D1 tambah 2 berarti 1 tambah 7 itu 8. Panjang kelas itu sama dengan panjang interval. Berarti dari 86 ke 90 itu ada berapa bilangan? Misalkan 86, 7, 88, 89, 90 berarti ada 5. Oke. Atau kalau datanya intervalnya terlalu panjang, kita gunakan mencari panjang kelas itu dengan batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. Oke. Tidak perlu kita ngitung satu-satu. Oke, ini karena datanya pendek, kita masih bisa menghitungnya satu-satu. Oke, sekarang ini 85,5 ditambah 5 kali 1 berarti 5 per 8. Sehingga modusnya 85,5 ditambah 5 bagi 8 itu sekitar 0,625. Oke, sehingga kita jumlahin 85,5 ditambah 0,65 itu sekitar 86,125. Jadi modusnya adalah 86,125. Di pilihannya adalah C. Kita masuk ke soal yang nomor 18. Data nilai ujian matematika di suatu kelas disajikan dalam tabel distribusi kumulatif kurang dari. Oke, ini tabel distribusi kumulatif kurang dari. Dan banyak siswa yang memperoleh nilai 30 sampai 49 adalah, oke, untuk menjawab soal ini kita harus pandai membaca dari tabel frekuensi kumulatif ini. Oke, interval yang pertama nilainya kurang dari atau sama dengan 9,5. Artinya siswa yang bernilai dari 9,5 ke bawah itu ada 2 orang. Kemudian yang kedua, kurang dari atau sama dengan 29,5. Berarti siswa yang nilainya dari 29,5 ke bawah itu ada 9 orang. Jadi ditambahin 2 dengan 7. Oke. Siswa yang nilainya 49,5 ke bawah itu 19 orang. Oke, begitu seterusnya. Jadi cara datanya seperti itu. Tapi untuk soal ini, siswa yang memiliki nilai 30 sampai 49. Oke. Berarti kalau 30 sampai 49, yang ini nggak masuk. Oke. Karena yang ini adalah nilainya yang kurang dari 29,5. Dari 295 ke bawah. Berarti 30 sampai 49 itu berada di sini. Artinya yang dari 49,5 ke bawah. Masuklah 30 sampai 49. Sehingga banyak siswa yang memperoleh nilai dari 30 sampai 9 adalah ada 10 siswa. Jawabannya adalah C. Oke, kita masuk ke soal yang ke-19. Histogram berikut menunjukkan nilai MTK siswa kelas 12. Oke, sama seperti tadi. Jika KKM-nya adalah 85, maka banyak siswa yang tuntas adalah. Oke, untuk menjawab soal ini,
kita harus pandai dalam membaca dari histogram ini. Oke, sekarang kita pindahkan intervalnya itu ke interval tabel distribusi. Jadi 64,5 itu sama seperti, oke, ini batas bawahnya kita tambahin 0,5, batas atasnya kita kurangi 0,5. Sehingga 64,5 itu menjadi 65 sampai, terus 69,5-nya kita kurangi 0,5 itu jadi 69. Oke, jadi pada interval 65 sampai 69 ada dua frekuensinya. Kemudian untuk batang yang satu lagi berarti 69,5 kita tambahin 0,5 berarti 70 dikurang, ini kita kurangi 0,5 berarti 74, itu ada 6 siswa. Kemudian 74,5 kita kurangi kita tambahin 0,5 berarti jadi 75 sampai 79. Itu ada 10 siswa. Kemudian untuk yang batang ini berarti kita tambahin 0,5 berarti 80 sampai 84 itu ada 12 siswa. Oke, yang ini tambahin 0,5 berarti 85 sampai 89 itu ada 6 siswa. Terus yang ini tambahin 0,5 berarti 90 sampai 94 itu ada 4 siswa. Oke. Jadi jika KKM-nya 80 berarti yang tuntas itu dari 80 sampai ke atas. Berarti ini interval yang ketuntasan, yang tuntas. Oke. Berarti banyak siswa yang tuntas adalah 6 ditambah 4, berarti 10. Siswa yang tuntas ada 10 siswa. Jadi jawabannya adalah B. Oke, masuk ke soal yang ke-20. Tabel berikut merupakan data tinggi badan 40 siswa kelas 12. Oke, ini datanya. Kemudian yang ditanya adalah median dari data tersebut adalah, jadi untuk mencari median atau kuartil yang kedua, kita harus tahu dulu frekuensi kumulatifnya. Oke. Frekuensi kumulatif kurang dari, jadi kita jumlahin, ini 2, 2 tambah 3 itu 5, 5 tambah 3 itu 8, 8 tambah 6, 14, 14 tambah 10, 24, 24 tambah 13, 37, 37 tambah 3, 40. Inilah frekuensi kumulatifnya. Oke. Untuk mencari median, rumusnya TP bawah ditambah N/2 kurang FK per F dikali P. Jadi untuk mencari TB dan FK dan F, oke, kita harus tahu dulu letak kelas median. Untuk mencari kelas median, kita cari dulu N/2. N/2 atau banyak data dibagi 2. Datanya ada 40, berarti 40 dibagi 2 sama dengan 20. Oke. Nanti 20 ini kita lihat di FK, manakah frekuensi kumulatif yang 20 ini berada di dalamnya. Oke. 25 berarti ini 14, berarti 20-nya ada di sini. Kalau di sini cuma sampai 14, berarti ini dari 15 sampai 24, berarti 20 ada di sini. Sehingga 167 sampai 71 ini namanya kelas, di sini letaknya kelas median. Ya. 167 sampai 171. Ini adalah kelas median. Oke. Setelah kelas median didapat, baru bisa kita tentukan TB. Untuk tabel distribusi, TB itu adalah batas bawah 167 dikurang 0,5. Sehingga TB-nya itu 166,5. Oke, dapat TB-nya 166,5. N/2 20 kurang FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Karena kelas median ini adalah yang interval yang ini, berarti FK-nya 24, tapi FK sebelumnya adalah 14. Berarti FK yang di sini adalah 14, bukan 24. Oke, per F. F ini adalah frekuensi di kelas median. Ini kelas median, berarti frekuensi di kelasnya 10. Oke, panjang kelasnya dari 167 ke 171 itu ada
5 angka, berarti panjang kelasnya 5. Oke, berarti median sama dengan 166,5, 20 kurang 14 itu 6 per 10 dikali 5. Oke, ini bisa kita coret 2, sehingga median 166,5 ditambah 6 bagi 2, 3. Berarti mediannya adalah 169,5. Jadi jawabannya D. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 21. Histogram berikut menunjukkan nilai MTK siswa kelas 12. Oke, ini datanya. Kemudian yang ditanya adalah kuartil atas atau Q3 dari data tersebut. Oke, berarti kalau kuartil atas rumusnya Q3 sama dengan TB ditambah 3N per 4 dikurang FK per F dikali P. Oke, ini adalah rumus dari Q3. Oke, untuk menentukan kuartil kita harus tahu dulu frekuensi kumulatifnya. Jadi frekuensi kumulatif itu kita akan menjumlahkan secara kumulatif masing-masing frekuensinya. Jadi misalkan di sini frekuensi kumulatifnya 2, di interval yang kedua berarti 2 tambah 6. Oke, 2 tambah 6 berarti 8. Interval yang ketiga berarti 8 tambah 10, 18. Interval yang ketiga 18 tambah 12 berarti 30. Interval yang selanjutnya berarti 30 tambah 6, 36. Kemudian interval selanjutnya 36 tambah 4, 40. Berarti inilah namanya frekuensi kumulatif. Dan 40 itu adalah N-nya atau banyak datanya. Oke, selanjutnya kita akan mencari dulu kelas kuartil ketiga. Oke. Untuk mencari kelas kuartil ketiga, kita harus tahu dulu di manakah letak kelas ini. Untuk mencari letak kelasnya, kita cari dulu nilai dari 3N per 4. 3N per 4. Kita tahu N-nya adalah 40, berarti 3 kali 40 per 4. Ini bisa coret 10, 10 kali 3, 30. Oke, dapat letaknya data ke 30. Sekarang kita lihat di frekuensi kumulatif, data ke 30 itu berada di sini. Oke. Sehingga kelasnya adalah 79,5 sampai 8,5. Oke. Oke, untuk data yang seperti ini, batas tepi bawahnya, ini langsung ini batas bawah, ini batas atas. Oke. Untuk histogram seperti ini, TB-nya itu sama dengan batas bawah. Jadi nggak perlu dikurangi lagi 0,5. Langsung tepi bawahnya itu sama dengan batas bawah. Kemudian untuk mencari panjangnya itu, tinggal kita kurangi aja batas atas kurang batas bawah. Nggak perlu ditambah 1. Oke, sehingga Q3-nya sama dengan TB. Berarti tepi bawah sama dengan batas bawah. Berarti batas bawah kelas Q3-nya adalah 79,5. Oke. Tambah 3N per 4 itu udah kita cari tadi. Hasilnya 30. Dikurang FK. FK yang dimaksud di sini adalah frekuensi kumulatif di kelas sebelum kelas kuartil ketiga. Oke, kuartil ketiga ini kelasnya berarti sebelumnya yang ini. Berarti frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 18. Oke, jangan nanti sampai salah memasukkan. Kemudian F di sini adalah frekuensi di kelas. Kelasnya ini berarti frekuensi di kelasnya adalah 12. Panjang kelas 4,5 dikurang 79,5 itu oke, berarti panjang kelasnya 5. Oke, sehingga kuartil ketiganya sama dengan 79,5. 30 kurang 18 berarti 12 per 12 kali 5. Oke, ini coret 1. Oke, sehingga 79,5 ditambah 1 kali 5, 5. 79,5 ditambah 5 berarti 84,5.
5. Jadi nilai kuartil ketiganya adalah, atau kuartil atasnya adalah 84,5. Jawabannya D. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 22. Tabel berikut merupakan data tinggi badan 40 siswa. Oke, ini datanya. Kemudian ada 4 pernyataan. Kita akan membuktikan kebenaran dari 4 pernyataan ini. Oke, pernyataan yang pertama, desil ke-7 berada pada data ke-28. Oke, untuk mencari letak data, untuk desil, misalnya DI, itu sama dengan IN per 10. Karena desil itu membagi data menjadi 10 bagian. Jadi kalau ditanya D7 berarti letak DI itu adalah I. Oke, 7N per 10. Yang mana N itu adalah jumlah frekuensinya. Oke, ini kita jumlahkan frekuensinya 6 tambah 6, 12, tambah 2, 14, 24, 37, 40. Berarti 7 kali N-nya 40 bagi 10. Oke, 7. Ini coret-coret 7 kali 4, 28. Berarti letak D7-nya itu pada data ke-28. Oke, ternyata pernyataan yang pertama itu bernilai benar. Oke, pernyataan yang kedua, letak D3 itu berada di 3 kali N per 10. Oke, 3 kali N-nya itu 40 bagi 10. Berarti 3 kali 4, 12. Berarti ini letak D3. Oke, beda dengan pernyataan yang pertama, letak D3-nya itu pada data ke-12. Artinya, kalau ini kan interval, berarti kita harus tahu dulu frekuensi kumulatif dari frekuensi ini. Berarti ini 2, ini 5, 5 tambah 3, 8, 8 tambah 6, 14, ini FK ya. 14, 24, 37, 40. Berarti 12 itu berada di sini, di frekuensi kumulatif 14. Sehingga letak D3 itu berada pada interval yang ini, 162 sampai 166. Sementara di pernyataan dia 162 sampai 166. Berarti pernyataan yang kedua itu bernilai benar juga. Oke, pernyataan yang ketiga, nilai desil keduanya 161,5. Oke, untuk mencari desil, langkah pertama kita buatkan dulu frekuensi kumulatifnya. Selanjutnya kita harus tahu dulu di mana letak kelas desil yang kedua. Untuk mencari kelas desil yang kedua, kita cari dulu di manakah letak D2 itu atau desil kedua. Sama seperti tadi, berarti letak desil yang kedua berarti IN per 10, I-nya ganti dengan 2, 2 kali N-nya itu 40 bagi 10. Oke, berarti 8. Berarti desil keduanya letaknya pada 8. 8 itu berarti pada interval yang ini, 157 sampai 161. Sehingga kelas D2 itu pada 157 sampai 161. Oke. Oke, untuk rumus desil D2 itu sama dengan TB ditambah IN per 10, karena desil kedua berarti 2N per 10 dikurang FK per F kali P. Oke, sama TB itu adalah TP bawah kurang 0,5. TP bawahnya 157 dikurang 0,5 berarti 156,5. Ditambah 2N per 10-nya 8. Dikurang FK. FK ini frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Oke, kelas desilnya ini berarti frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 5 per frekuensi di kelasnya. Ini frekuensinya, frekuensi ini intervalnya berarti frekuensi di kelasnya 3. Oke, panjang kelas dari 157 sampai 161 itu ada 5. Berarti panjang kelasnya 5. Sehingga D2 sama dengan 156,5. 8 bagi 5. 8 kurang 5 itu sama dengan 3. Berarti 3 per 3 dikali 5. Oke, ini 1. Sehingga D2-nya 156,5 ditambah 5.
atau 161,5. Jadi pernyataan yang ketiga, nilai desilnya juga benar. Berarti pernyataan ketiga benar. Oke, pernyataan yang keempat, letak desil ke-9 pada interval berapa? Sama seperti pernyataan yang nomor 2 tadi, kita cari dulu letak desil ke-9. Berarti kalau D9, berarti 9 kali N per 10. Atau 9 kali 40 per 10. Coret 9 kali 4, 36. Sekarang kita lihat angka 36 pada frekuensi kumulatif. Oke, berarti berada di sini. Oke, sehingga intervalnya adalah 172 sampai 176. Oke, 172 sampai 176. Tapi di pernyataan dia 177 sampai 181. Berarti pernyataan yang keempat bernilai salah. Oke, 1, 2, 3 benar. Berarti yang akan kita isi adalah A. 1, 2, 3 bernilai benar. Oke, soal yang ke-23. Perhatikan data berikut. Ada data, ada frekuensi. Oke, ada 4 pernyataan. Kita akan membuktikan kebenaran dari 4 pernyataan ini. Pernyataan yang pertama, persentil ke-40 itu berada pada data ke-12. Oke, untuk mencari letak persentil, kita tahu persentil itu membagi data menjadi 100 bagian, berarti letaknya itu di IN per 100. Oke, karena ditanya adalah persentil ke-40, letak persentil ke-40, berarti I-nya kita ganti dengan 40, N-nya itu banyak data. Ini 10 tambah 8, 18, 22, 30. Berarti N-nya 30 per 100. Oke, dicoret, coret, coret. Berarti 4 kali 3, 12. Berarti persentil ke-40-nya berada pada data ke-12. Ya, data ke-12. Berarti benar. Selanjutnya, persentil ke-80 itu berada pada data ke-22. Berarti P80 sama 80 kali 30 per 100. Coret, coret, coret. Berarti 8 kali 3, 24. Berarti pada data ke-24. Sementara di sini pada data ke-22. Berarti pernyataan kedua salah. Pernyataan yang ketiga, persentil ke-70 nilainya 69,25. Berarti untuk mencari persentil, kita harus tahu dulu FK-nya. Oke. Frekuensi kumulatif masing-masing kelas, ini 6, 6 tambah 4, 10, 10 tambah 8, 18, 18 tambah 4, 22, 22 tambah 8, 30. Oke. Kemudian untuk mencari nilai persentil, kita harus tahu dulu di mana letak kelasnya. Untuk mendapatkan letak kelas, kita tahu dulu letak dari persentil ke-70. Berarti P70 itu letaknya pada saat 70 kali N, N-nya 4, N-nya 30 per 100. Oke, coret, 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 7 kali 3, 21. Berarti berada pada data ke-21. Data ke-21 berarti di sini. Oke, sehingga 66 sampai 70 adalah kelasnya. Oke. Jadi kelas P70 itu pada interval 66 sampai 70. Oke. Rumus dari P persentil adalah P70 sama dengan TB ditambah IN per 100, I-nya itu 70, berarti 70N per 100 dikurang FK per F dikali P. Oke, TB itu TP bawah kelas persentil. Berarti TB-nya batas bawahnya 66 dikurang 0,5. Berarti 65,5. Selanjutnya, FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Oke, berarti FK-nya itu adalah 18. Oke, kita masukkan nilainya. 65,5 ditambah 70N per 100 itu 21.
kurang FK sebelumnya yaitu 18. F ini adalah frekuensi di kelasnya, berarti 4 dikali P panjang kelas 66 ke 70 itu panjang kelasnya 5. Sehingga P70 65,5 21 kurang 18 itu 3. Oke, 3 per 4 kali 5. Oke, berarti P70 65,5 3 per 4 kali 5 yaitu 15 per 4, sehingga P70 sama dengan 65,5 ditambah 15 per 4 itu 3,75, sehingga hasil dari 65,5 tambah 3,75 adalah 9,25. Oke, berarti nilai persentilnya adalah 69,25. Oke, sama berarti pernyataan yang ketiga bernilai benar. Pernyataan yang keempat, persentil ke-60 pada interval 56 sampai 60. Oke, kita persentil P60 berarti IN per 100, berarti 60 kali N, N-nya 30 per 100. Coret, 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 berarti 6 kali 3, 18. Berarti kita tengok di frekuensi kumulatif 18 itu berada di sini. Oke, sehingga kelasnya adalah 61 sampai 65. Oke, sementara di pernyataan keempat 56 sampai 60. Jadi pernyataan yang keempat bernilai salah. Jadi 1 dan 3 benar, berarti jawabannya adalah B. Soal yang ke-24, perhatikan data berikut, ada nilai dan frekuensinya. Oke. Ditanya adalah modus dari data tersebut. Jadi untuk mencari modus, kita harus tahu dulu letak kelas modusnya. Kelas modus itu adalah kita lihat aja frekuensi yang memiliki nilai paling tinggi. Oke, inilah frekuensi yang tertinggi 10. Berarti kelas modusnya adalah ini. 52 sampai 56. Oke. Kemudian rumus untuk mencari modus adalah TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Oke, TB itu adalah TP bawah kelas modus atau didapat dari batas bawah 52 dikurang dengan 0,5. Oke, berarti TB-nya itu 51,5. Oke, berarti modus 51,5 ditambah D1. D1 itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti 10 dikurang 5 sama dengan 5. Kemudian D2, selisih frekuensi di kelas modus dengan kelas setelahnya. Berarti juga 10 dikurang 5. Berarti 5. Sehingga D1 itu 5, D1 tambah D2 itu 10. 5 tambah 5. Kemudian panjang kelasnya dari 52 ke 56 itu ada 5. Sehingga modus sama dengan 51,5 ditambah 5 kali 5 25 per 10. Sehingga modus sama dengan 51,5 25 per 10 itu sama dengan 2,5. Sehingga modus 51,5 ditambah 2,5 itu 54. Jadi jawabannya adalah D. Soal yang ke-25, perhatikan data berikut. Ada nilai dan frekuensi, kemudian ada 4 pernyataan. Kita buktikan kebenaran dari 4 pernyataan ini. Oke, untuk menjawab pernyataan ini, langkah baiknya pertama kita cari dulu nilai tengah masing-masing kelasnya. Oke, atau XI. Oke. Nilai tengah itu adalah batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Jadi, contoh 60 tambah 64 bagi 2. 60 tambah 64 itu 124. 124 bagi 2 itu 62. Oke, berarti batas nilai tengah pada interval yang pertama adalah 62. Kemudian, untuk interval selanjutnya nggak perlu kita gunakan rumus itu lagi.
kita tahu panjang kelasnya adalah 60 sampai 64 itu panjang kelasnya 5, 60, 61, 62, 63, 64. Berarti tinggal kita tambah-tambah aja 5 terus. Jadi 62 tambah 5 itu 67, 67 tambah 5 berarti 72, 72 tambah 5 77, 77 tambah 5 82, 82 tambah 5 87, 87 tambah 5 92. Sehingga kalau sudah dapat XI, kita bisa menjawab pernyataan yang pertama. Nilai tengah interval ke-70 sampai 74 adalah 71. Oke, ini 70 sampai 74, nilai tengahnya adalah 72. Sementara di sini 71. Sehingga pernyataan yang pertama itu bernilai salah. Oke, pernyataan kedua, nilai tengah pada interval 85 sampai 89 itu 87. Oke, 85 sampai 89, 87. Oke, berarti benar pernyataan yang kedua. Pernyataan yang ketiga, total frekuensinya adalah 35. Total frekuensi itu adalah, frekuensi ini kita jumlahin. 2 tambah 4, 6, tambah 7, 13, tambah 3, 16, tambah 8, 24, tambah 10, 34, tambah 6, 40. Sementara di sini adalah 35, berarti pernyataan yang ketiga salah. Oke, ini udah otomatis pasti jawabannya adalah yang C, 2 dan 4 benar. Tapi kita buktikan juga apakah betul main-nya itu 80,125. Untuk mencari main, kita tambah lagi kolomnya yaitu FI dikali XI. Oke. Frekuensi dikali dengan XI. Contoh 2 kali 62 berarti 124. 4 kali 67 268. Kemudian 7 kali 72 104. Kemudian 77 kali 3 3 kali 7 21. 3 kali 7 21 tambah 2 berarti 231. 8 kali 8 2, 8 kali 2 itu 16. 8 kali 8 64 tambah 1 berarti 65. Selanjutnya 10 kali 87 berarti 870. 6 kali 92, 6 kali 2 itu 12. 6 kali 9 itu 54 tambah 1 55. Oke, sigmanya adalah 3205. Oke, untuk mencari rata-rata rumusnya sigma Fi kali Xi per sigma F. Oke, sehingga sigma Fi kali Xi 3205 dibagi 40. 80,125. Rata-ratanya adalah 80,125. Oke, berarti pernyataan yang keempat itu bernilai benar. 2 dan 4 benar, berarti jawabannya adalah C. Soal yang ke-26, simpangan rata-rata dari data 4, 7, 7, 5, 6, 10, 3, 6 adalah, oke, untuk mencari simpangan rata-rata data tunggal, kita memakai rumus sigma I sama dengan 1 sampai N mutlak dari XI dikurang X bar atau rata-rata per N. Oke. Jadi kita harus tahu dulu nilai rata-ratanya. Oke, langkah pertama kita cari dulu nilai rata-ratanya. X rata-rata berarti jumlahkan semua data sigma XI dibagi N. Oke, kita jumlahin 4 tambah 7 tambah 7 berarti 4 tambah 7 itu 11 tambah 7 18 tambah 5 itu 23 tambah 6 29 tambah 10 39 tambah 3 42 tambah 6 48. Kemudian banyak datanya 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 8. 48 bagi 8 itu 6. Berarti rata-ratanya 6. Tanda mutlak ini berarti adalah semua yang di dalam tanda mutlak itu, oke, hasil dari mutlak itu selalu positif. Jadi nanti kalau mutlaknya min 3, hasilnya 3. Oke, kita jawab saja simpangan rata-rata sama dengan
Sigma itu penjumlahan mulai satu-satu. 4 dikurang 6, 7 kurang 6, 7 kurang 6 gitu. Oke, mutlak dari 4 dikurang 6 ditambah 7-nya ada 2, berarti 2 kali mutlak. 7 kurang 6 ditambah 5, berarti 5 mutlak dari 5 kurang 6 ditambah 6, 6-nya ada 2, berarti 2 kali 6 mutlak dari 6 kurang 6 ditambah 10, berarti mutlak dari 10 kurang 6 ditambah 3 mutlak dari 3 kurang 6 dibagi dengan 8 karena N-nya banyak datanya ada 8. Sehingga SR sama dengan 4 kurang 6. 4 kurang 6 berarti min 2. Mutlak dari min 2 tambah 2 kali 7 kurang 6 berarti 1. 5 kurang 6 min 1 tambah 2 kali mutlak 0 ditambah 10 kurang 6 itu mutlak dari 4. 3 kurang 6 tambah min 3. Oke, ini kita bagi dengan 8 sehingga SR mutlak dari min 2 itu 2 tambah mutlak dari 1 1 kali 2 2. Oke, ditambah mutlak dari min 1 itu 1 ditambah mutlak dari 0 0 kali 2 0 tambah mutlak dari 4 itu 4 mutlak dari min 3 itu 3 dibagi 8. Oke, kita jumlahin 2 tambah 2 4 tambah 1 5 tambah 4 9 tambah 3 12 berarti 12 per 8. Kalau sama-sama kita bagi 4, 12 bagi 4 itu 3, 8 bagi 4 2. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 3 per 2. Jawabannya A. Soal yang ke-27, diketahui data 2, 6, 5, 5, 7. Varians dari data di atas adalah, oke, untuk mencari varians, memakai rumus S kuadrat sama dengan ma dari I sama dengan 1 sampai N, XI dikurang X bar dikuadratkan per N. Artinya, kita harus tahu dulu nilai rata-ratanya. Oke, untuk mencari nilai rata-ratanya, tinggal kita jumlahin semua angkanya. 2 tambah 6 itu 8, 8 tambah 10, 18 tambah 7, 25. Banyak datanya ada 5, berarti 25 bagi 5 sama dengan 5. Oke, selanjutnya, sama 2 dikurang 5, 2 kurang 5 kuadrat, tambah 6 dikurang rata-rata dikuadratkan, tambah 5-nya ada 2 buah, berarti 2 kali 5 kurang 5 dikuadratkan, tambah 7 kurang 5 dikuadratkan, per banyak datanya ada 5, berarti per 5. Sehingga varian sama dengan 2 kurang 5 dikuadratkan itu min 3, min 3 kuadrat, ditambah 1 kuadrat, ditambah 2 kali 0 kuadrat, tambah 7 kurang 5, 2 kuadrat per 5. Oke, min 3 dikuadratkan itu 9, 1 kuadratkan itu 1, 0 dikuadratkan itu 0 kali 2 berarti 0, 2 dikuadratkan 4 dibagi 5. Oke, 9 tambah 1 10, 10 tambah 4 14. 14 dibagi 5 itu sama dengan 2,8. Oke, jadi jawaban untuk soal ini adalah C, 2,8. Untuk soal yang ke-28, karena datanya sama, kita tahu rumus dari standar deviasi atau simpang baku itu adalah S sama dengan akar dari S kuadrat. Berarti standar deviasi itu adalah akar dari varian. Sehingga karena variasinya tadi 2,8, maka standar deviasi adalah akar dari 2,8. Jadi jawabannya adalah C. Hal yang ke-29, diketahui data 5, 3, 3, 6, 7, A, 2. Jika rata-ratanya 5, maka nilai dari A adalah
Oke, kita tahu nilai dari rata-rata itu adalah banyak semua data, jumlah semua data dibagi banyak data. Oke, rata-ratanya itu 5 sama dengan banyak data berarti kita jumlahin. 5 tambah 3 tambah 3 berarti 11, tambah 6 17, tambah 7 24, tambah 2 26, tambah A, berarti 26 tambah A. Oke. Banyak datanya ada 3, 6, 7. Oke. Sehingga kita kali silang 35 sama dengan 26 tambah A. Berarti A sama dengan 35 dikurang 26. Berarti A-nya sama dengan 9. Jawabannya adalah C. Soal yang ke-30, ini rata-rata gabungan, di mana rumus rata-rata gabungan itu adalah 1 kali rata-rata pertama tambah N2 kali rata-rata kedua per N1 tambah N2. Oke, rata-rata gabungannya adalah ini. Jadi, dari ulangan matematika 29 siswa, berarti ini adalah rata-rata yang pertama 71 dan banyak siswa yang pertama adalah 29. Kemudian ketika Ahmad masuk, rata-ratanya menjadi 71,5, berarti rata-rata gabungannya adalah 71,5. N1-nya adalah 29 kali rata-rata pertama adalah 71 ditambah N2. N2-nya itu adalah si Ahmad, berarti 1 kali X2 adalah nilai si Ahmad. Per N1 tambah N2 berarti 29 tambah Ahmad, yaitu 30. Oke. 71,5 kali 30 berarti 145 sama dengan 9 kali 71 yaitu 2059 ditambah X2. Sehingga X2 itu sama dengan 2145 dikurang 2059. Sehingga jawabannya adalah 86. Oke, jadi nilai Ahmad adalah 86. Begitulah pembahasan soal-soal untuk persiapan penilaian akhir semester ganjil untuk matematika wajib kelas 12. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.